salam tani untuk para petani Indonesia, khususnya para petani yang ada di daerah-daerah di seluruh wilayah NKRI. Nama saya Abah Beben. Profesi saya sebagai petani, pada saat ini saya menggeluti pertanian talas dengan porang. Kebetulan saat ini alhamdulillah kita yang awal mulanya saya sendiri terus terang aja sebagai petani sayur mayur, tetapi dengan harga yang tidak menentu, akhirnya kita berpindah menjadi petani talas dan porang. Ya alhamdulillah prospek kedepannya ini sangat luar biasa. Yang awal mulanya talas ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat juga para petani. Ternyata saya sendiri awalnya begitu melihat potensi seperti ini, ya alhamdulillah talas ini ternyata yang tadinya bisa dibilang sampah, akhirnya kita bikin jadi rupiah. Pertama kali mungkin nanti akan jelaskan sama anak saya Diki, yang proses dari mulai proses pengambilan dari kebun, terus diperam, setelah diperam juga akhirnya jadi tembakau, dibikin tembakau terus dijual, ataupun tempo hari pernah diekspor sama teman-teman bareng-bareng. Saya sendiri terus terang aja Abah sendiri belum bisa sampai ke sana sebab belum bisa menyediakan barang pesanan dari buyer itu. Permintaan dari mereka itu kan sangat banyak, dengan jumlah macam Singapura ya, mintanya 200 ton per bulan. Kita belum mampu ke sana. Saya Abah sendiri di sini baru punya kebun ya, baru punya kebun sampai dengan saat ini baru 3 hektar. Dulu nama saya Diki ya. Saya itu jadi profesinya sebagai petani atau pembudidaya sekaligus juga perajang ya, atau pelaku usaha perajangannya juga. Jadi selain kita budidaya hasil sendiri, saya juga merajangnya ya, bahan baku yang tengah jadi untuk dipasarkan atau dijual. Proses dari ya usaha talas beneng ini, budidayanya sendiri sebetulnya talas ini cukup mudah sekali. Soalnya talas ini untuk dari awal tanam sampai ke awal panen itu, panen perdana itu kurang lebih 3 bulan juga sudah bisa panen lah kayak gitu. Panen daunnya dari mulai tanam sampai panen itu kurang lebih 3 bulan prosesnya, 3-4 bulanan lah. Nah udah bisa mulai panen daun, jadi kayak gitu. Untuk ciri-ciri daun talas yang sudah siap untuk dipanen, jadi untuk strukturnya kayak gini, biasanya sudah memiliki jumlah daun atau jumlah pelepah itu kurang lebih minimal 4 daun, udah kelihatan 4 pelepah kayak gini atau 4 daunnya. Nah kita sudah bisa panen 2 daun. Jadi tiap bulan ini biasanya bertumbuh. Kita panen bulan sekarang, bulan nanti ini sudah 4 lagi, udah siap kita panen lagi. Jadi panennya setiap bulan kayak gitu kalau di budidayanya. Nah kalau untuk warna daun ada 2 teknik sebelum diproses ke pembuatan tembakaunya atau di perajangan ya, untuk menghasilkan daun kering. Jadi ada 2 proses ya. Jadi 2 proses itu ada yang dipanen itu daun yang tua namun masih hijau di pohon, dan yang kedua yaitu diperam di pohon. Diperam di pohon yaitu dikuningkan dulu warnanya sampai kuning kayak gini. Nah baru dipetik setelah kuning, baru masuk ke proses perajangan. Setelah dirajang, dijemur, nah udah beres kayak gitu. Jadi ada proses menguningkan daun dulu atau proses pemeraman. Sebelum masuk mesin rajangan, jadi pilih dulu daun yang sudah kuning, warnanya sudah kuning, ya minimal 70-80% udah kuning lah. Kita pilah dulu sama buang yang nggak perlunya, yang hitam-hitam kita buang dulu kayak gitu. Nah ini juga pada prosesnya, jadi ini kan ada tulangnya, kita buang dulu tulangnya ini. Tulang tengah kita buang total.
tulang tengah kita buang total, kemudian yang pinggir kita seset kayak gini, kita buang sebagian. Nah, kita simpan dulu. Nah, kayak gini udah bagus, kuningnya kita belah kayak gini, yang ininya kita seset kayak gini. Biasanya malam atau pagi prosesnya. Jadi biar pas keluar sinar matahari itu udah beres dirajang. Nah, setelah di seset kayak gini, jadi digulung dulu biar masuk dalam mesinnya itu enak. Masuk dalam mesin kita tata kayak gini biar hasilnya bagus. Nah, udah ditata baru digulung biar nantinya biar enak nanti pas nggak berceceran. Nah, si rajangannya bagus, gulung biar padat. Enaknya sih agak gedean dikit. Ini untuk mesinnya mesin rajangan buat tembakau. Tapi dialih fungsikan jadi mesin perajang daun talas. Nah, mesinnya sama seperti mesin perajang tembakau. Nah, seperti ini. Ini memang benar-benar harus tajam. Biar nanti hasil irisannya nggak jadi seragam gitu. Biar seragam irisannya, jadi pisaunya harus benar-benar tajam. Kalau yang ini udah tajam. Kendalanya dalam usaha talas beneng ini, kalau di budidaya ya memang nggak terlalu parah kayak gitu ya hamanya. Memang ada 1-2 yang kena hama babi kayak gitu, tapi untungnya skala penanamannya udah lumayan luas, paling ya nggak sampai 10% atau 5% juga enggak gitu. Jadi memang masih ada lah hama kayak gitu, tapi nggak terlalu itu di budidayanya. Kalau di daun sih nggak ada yang namanya ulat kayak gitu, nggak suka daun talas dia ulat kayak gitu, nggak suka. Nah, untuk di skala perajangan atau usaha perajangannya paling kendalanya di cuaca sangat menentukan sekali, soalnya sarana dan prasarananya di sini masih terbatas. Jadi belum punya oven, yang namanya oven itu belum ada, jadi masih mengandalkan panas dari sinar matahari Pak. Di sini sinar matahari dijemur, jadi pada proses penjemurannya saja harus ada sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari biasanya si warna, walaupun warnanya sudah kuning, sudah bagus, biasanya dia jatuhnya setelah dirajang itu kalau nggak kejemur biasanya jadi hitam. Dan biasanya permintaan dari luar itu mintanya itu yang warnanya kuning yang bagus, kuning gold. Kalau yang hitam dia nggak mau orang luarnya, permintaannya kayak gitu.
juga ada kendala ya, terutama kendala itu sehubungan Abah sendiri sebagai petani kecil macam begini ya, petani gurem lah. Jadi kendala itu terus terang aja permodalan ya, permodalan. Tapi kita nggak ngeluh, kita pantang mundur, yang namanya usaha kita harus maju terus. Jadi tiada pilihan, tidak dikasih pilihan lain, hanya ini saja. Terus di samping itu juga memang kita butuh perhatian juga dari semua stakeholder ataupun teman-teman baik di media ataupun di media sosial ataupun di pemerintah ya, macam gitu. Peran serta memang kita butuhkan. Sampai dengan saat ini terus terang aja dari pihak pemerintah belum ada sama sekali. Nah, proses selanjutnya proses penataan hasil rajangan di atas Di atas Jemuran. Wadah jemuran kayak gini biar nantinya enak, biar cepat kering juga penataannya. Kalau di sini orang Bandung bilangnya kalau untuk tembakau itu proses ngicis namanya, ngicis atau ngeler. Kalau untuk jemur gimana cuaca? Kalau cuacanya bagus sehari juga bisa kering. Kalau cuacanya kurang bagus ya paling 3 harian. Untuk tempat jemurannya kalau di sini baru dibikin 2 tahap. Jadi jemur sinar matahari langsung dan juga jemur sinar matahari tidak langsung. Kalau untuk hasil antara yang di greenhouse dan di luar greenhouse itu sebetulnya hampir sama. Soalnya pemanasannya tetap dari sinar matahari. Cuman kalau lebih cepat di greenhouse. Soalnya panas kalau siang hari itu. Untuk talas beneng ini jadi ya memang agak spesial dibanding dengan talas-talas yang lain. Jadi talas beneng ini berbeda dengan talas Bogor, berbeda dengan talas jenis-jenis yang lain lah, yang jenisnya berumbi atau jenis seperti talas Bogor kayak gitu. Ini sedikit berbeda talas ini, soalnya talas ini tahan akan musim. Jadi walaupun dia musim panas, dia daun tetap produksi walaupun nggak semaksimal ketika musim hujan. Jadi daun memang ada penurunan sedikit, cuman rendemennya jadi bagus malah ketika musim kemarau. Dia nggak berguguran daunnya, tetap produksi. Mengecil kandungan air. Tetap produksi untuk di musim kemarau. Kalau yang mungkin talas-talas yang lain biasanya di musim kemarau pada mati, pada berguguran daunnya, pada dorman. Kalau yang ini enggak, dia tetap berproduksi terus-terusan. Kayak gitu. Jadi kalau untuk perawatan ataupun tips untuk hasil budidaya yang maksimal untuk budidaya talas beneng ini, yang pertama itu bibit. Bibitnya sediakan bibit yang usahakan seragam. Kalau kecil-kecil semua ukurannya, kalau besar-besar semua. Jadi nantinya enak saat proses perawatan. Kita ambil contoh, mohon maaf. Ini tadinya kan nggak seragam. Contoh kita nggak seragam. Jadi begitu. Yang ini kecil nih, ini kecil ya, ini kecil. Itu besar, ternyata hasilnya ini kalah yang kecil itu, jadi nggak seragam. Nah ini kelemahannya kayak gitu. Bisa diusahakan agar bibitnya seragam. Kalau mau kecil-kecil semua, kalau mau besar-besar semua. Yang selanjutnya itu lokasi atau lahan tempat budidaya. Jadi untuk hasil yang maksimal, agar hasil maksimal itu di talas beneng, jadi kita harus menanam talas beneng itu. Jadi talas beneng ini jenis tanaman atau talas yang sangat suka di bawah naungan. Kayak gini, ada pohon-pohon kayak gitu, ada pohon-pohon. Jadi kalau talas beneng, saya juga kan di sini ada beberapa lokasi ya. Saya menanam di beberapa lokasi, ada yang di lahan terbuka, ada juga yang di lahan bernaungan. Jadi memang paling bagus itu yang bernaungan. Hasilnya di daunnya memang lebih produktif, kemudian intinya lebih bagus di naungan. Dia lebih bagus pertumbuhannya dan juga keseluruhan pertumbuhannya memang bagus, nggak terhambat kalau di naungan kayak gitu. Kalau biasanya kalau di lahan terbuka agak terlambat biasanya pertumbuhannya. Soalnya dia butuh kelembaban yang lumayan lah kalau talas beneng. Membutuhkan air yang banyak. Nah ini hasil yang sudah kering. Kayak gini hasilnya. Udah jadi kayak gini,
hasil rajangan, jadi kita tinggal packing lalu kirim. Jadi kalau pembeli itu memang beda-beda, tapi kebanyakan tujuannya untuk merubah pola. Dari awalnya yang rokoknya tembakau, bahan bakunya rokok itu kan identiknya memang tembakau kan, tapi ya memang sekarang mulai beralih, apalagi kebanyakan yang ekspor itu dari luar ya, yang permintaan dari luar itu kan tinggi. Jadi orang luar negeri itu kan mintanya awal mulanya kan untuk menghilangkan kebiasaan merokok itu kan susah banget. Jadi mungkin dia berpikir itu gimana caranya ngerokok tapi bahannya bukan tembakau Ya, gitu. alternatif. Jadi tembakau alternatif mengganti tembakau itu. Jadi digantilah sama daun talas ini. Kalau dia kadar airnya tinggi, kalau kena panas dia banyak uap di sini. Nantinya jamuran. Kalau ini kadar airnya bagus, jadi pas dimasukin kita tutup rapat langsung. Biasanya 1 tahun juga bisa kuat. Bahkan kalau 1 tahun itu makin keluar aromanya. Kayak hampir persis kayak tembakau, walaupun rasanya agak beda lah, tapi aroma-aroma tembakaunya memang kuat. Alhamdulillah untuk potensi ekspor ya sampai dengan saat ini sangat terbuka dan juga cerah sekali, sebab talas ini banyak sekali negara-negara di kawasan, khususnya ya di wilayah Asia juga banyak yang membutuhkan, negara-negara tetangga, Australia, terus Singapura, India, bahkan sempat juga yang di sini belajar orang Dubai ya, Dubai pernah tinggal di sini belajar selama 3 bulan. Makanya pesan untuk para petani, kenapa nyari yang susah-susah ya, yang mudah saja. Kalau yang namanya talas beneng ini, misalkan kita potong batangnya, setelah dipotong misalkan dilempar masuk ke itu, ditambun pakai tanah, alhamdulillah tumbuh pasti. Perjalanan jadi petani sebetulnya memang di kalangan pemuda atau kalangan milenial kayak gitu, memang profesi sebagai petani ini dianggap sebagai sebelah mata kayak gitu. Padahal sebetulnya intinya kan kita mencari usaha yang penting kan halal kayak gitu. Kalau saya pribadi jadi petani itu memang ada dorongan dari diri pribadi, pengen kerja di kampung halaman tanpa keluar kota, memberdayakan apa yang ada. Salah satunya yaitu dari usaha talas beneng ini. Ini untuk saudara-saudara kami yang khususnya ada di wilayah NKRI dimanapun berada. Marilah kita bertani, jangan malu jadi petani. Sebab petani itu punya jasa yang sangat luar biasa, yang akhirnya bisa menghidupi semua orang. Bukan hanya manusia saja, tetapi termasuk hewan, binatang itu bisa dengan para petani bisa hidup. Misalkan kayak belalang dan lain-lain, burung dan lain-lain macam itu bisa ngikut hidup juga. Kita kan hidup di negara agraris. Marilah kita bertani, marilah bercocok tanam, berkarya, sambil tentukan tujuan kita agar bertani itu bisa jadi hidup makmur. Dan di samping itu juga lahan bisa terjaga, bisa menahan erosi dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang mau misalkan tertarik dan mau belajar, silahkan saja datang ke kami, siapapun boleh. Tanpa harus bayar, kita dengan senang hati akan Abah terima di sini. Terus terang aja, ilmu yang sedikit Abah punya, Diki punya juga dijamin insya Allah bakal 100% dikasih. Bukan hanya 99% atau 90%, semua akan dikasih. Sebab ilmu yang Abah miliki hari ini dengan Diki, biar ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak.